kita akan mulai dari pengajaran Wahyu Fatsal yang ke-6, yaitu materai yang pertama. Ya, materai yang pertama, kita akan lihat pengajaran ini. Seperti biasa, kita kembali ke pola akar Ibrani yang benar, sehingga kita dapat memahami kebenaran Dafar Elohim ini dengan baik. Dan kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, sebagai luar pola akar Ibrani yang benar adalah miskin adanya. Jadi kita akan tetap menggunakan pola yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Bapak Yahweh, sehingga kita diperkaya, kita akan masuk di dalam pengertian yang luar biasa, dan hidup kita akan diubah, karakter kita akan terus diubah menjadi seperti Yeshua. Haleluya. Ya, kita akan masuk mengenai materai yang pertama. Materai yang pertama ini kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, yaitu di dalam Wahyu, Ilyahna, pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan yang kedua. Silakan Brother Henok untuk bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur. Marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Ya, terima kasih. Ya, kita tahu bahwa empat makhluk hidup itu yang dimaksud adalah serafim. Ya, serafim. Kita telah mempelajari hal itu di Fatsal yang kelima, ya, sebelumnya. Pasal 4 dan 5. Ya, Fatsal 4. Jadi kalau saudara ingin tahu mengenai keempat makhluk itu apa, itu kita sudah bahas di Fatsal sebelumnya. Karena itu pembahasan mengenai zaman akhir dan juga kitab Wahyu terutama ini adalah integrated, ya, integrated dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, kita akan masuk lebih mencermati di dalam ayat yang kedua. Ya, kita akan lihat satu persatu perlahan-lahan sehingga kita dapat memahaminya. Yang pertama, kalau saudara lihat itu ditulis ada satu kalimat, yaitu seekor kuda putih. Seekor kuda putih. Ya. Nah, nanti saudara akan melihat bahwa penunggangnya itu diberi sebuah mahkota. Nah, banyak yang terkecoh dengan ayat ini. Banyak yang terkecoh. Yang mereka mengatakan bahwa inilah Yeshua HaMashiach, lawatan terakhir. Ya, mereka selalu sebut seperti itu. Apakah benar demikian? Nah, nanti kita akan lihat. Karena fokus mereka hanya dua hal, yaitu seekor kuda putih dan juga mahkota. Ya, karena penunggangnya dikasih mahkota dan kemudian menaklukkan agar dia dapat menaklukkan. Jadi menjadi pemenang. Inilah yang sering dipakai oleh pengajar-pengajar di luar sana yang menyatakan bahwa inilah lawatan terakhir. Ya, dengan mengasumsikan, yaitu dengan menggunakan kuda putih. Nah, mereka mengasumsikan bahwa inilah pergerakan Yeshua HaMashiach, tapi di luar sana mereka nggak sebut Yeshua ya. Di luar sana mereka sebutnya ayunan. Ya, saudara ngerti ya, ayunan ya, Arab Yunani. Ya, jadi saudara harus paham kalau saya menggunakan istilah itu. Oke, nama Arab dan nama Yunani. Ya, itu dia. Jadi mereka menggunakan nama Arab dan nama Yunani. Inilah lawatan terakhir dari dewa Yunani. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Ya. Kita akan lihat mengapa mereka mempunyai pemikiran yang seperti demikian. Dasar pemikiran mereka karena yaitu tadi yang saya sebutkan,
sebuah kalimat mengenai seekor kuda putih dan mahkota. Nah, untuk melihat hal itu, kita melihat ya ayat di mana mereka mengasumsikan itu yaitu dari ayat yang tertera di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11. Silakan Henok untuk membaca terlebih dahulu. Terima kasih. Dan aku melihat Syamaim yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Ya, terima kasih. Jadi mereka selalu menggunakan asumsi mengenai seekor kuda putih ini juga diambil dari Wahyu 19 ayat yang ke-11. Karena di situ tertulis ada juga seekor kuda putih. Dan juga kalau saudara teruskan di ayat-ayat seterusnya, maka si penunggang kuda putih ini memakai mahkota. Ya, tetapi bedanya di dalam ayat 19, Fatsal 19 ini, ya penunggang kuda itu memakai banyak mahkota. Ya, memang saya nggak cantumkan, saudara nanti bisa lihat sendiri. Bedanya di dalam Wahyu 6 itu hanya sebuah mahkota. Ya, itu bedanya. Jadi kalau di Wahyu 6 kesamaannya adalah sama-sama menggunakan seekor kuda putih, ya. Dan kemudian perbedaannya adalah jumlah mahkota. Sama-sama punya mahkota, tapi kalau di dalam Wahyu 6 itu cuma satu, sedangkan di dalam Wahyu 19 ada banyak mahkota. Ya, ada banyak mahkota. Sehingga saudara bisa dapat membuat perbedaannya. Ya, inilah yang menjadi asumsi mereka yang menyatakan bahwa Wahyu 6 ini adalah Yeshua HaMashiach. Tapi nama yang lama ya. Maksudnya nama mereka bukan nama lama, sorry. Nama yang Yunani ya. Kalau saya lihat di dalam, saya akan bacakan saja Wahyu 19 ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12. Ya, Wahyu 19 ayat 12 saya akan bacakan saja. Lanjutan karena saya nggak cantumkan di sini. Kalau saudara ada kitab suci, alangkah baiknya saudara bisa buka. Saya baca dari ILT 3 yang berbunyi demikian. Ya, ayat yang ke-12. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Ya, saya stop sampai di sana. Jadi saudara bisa lihat sama-sama pakai kuda putih, sama-sama pakai mahkota, tetapi jumlah mahkotanya berbeda. Ya, yang di Wahyu 6 hanya satu, sedangkan di Wahyu 19 mengenakan banyak mahkota. Ya, jadi saudara lihat. Nah, seringkali inilah yang menjadi dasar fondasi ayunan yang mengatakan bahwa inilah lawatan terakhir. Pergerakan lawatan. Nah, kuda itu merupakan gambaran mengenai kekuatan. Ya, kekuatan. Power. Ya, kekuatan. Kalau saudara beli mesin, pasti ada yang namanya akan saudara tanya, ini HP-nya berapa? HP itu bukan telepon ya, handphone bukan, tapi horsepower-nya berapa? Ya, kekuatan mobil ini horsepower-nya berapa? Kekuatannya jadi kekuatan kuda. Ya, horsepower. Jadi kuda ini dilambangkan sebagai kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang sering mereka pakai sebagai kekuatan lawatan terakhir. Ya, hujan akhir, lawatan terakhir. Ya. Tapi salah, saya bilang. Karena ini tidak merepresentasikan Yeshua HaMashiach. Mengapa demikian? Lihat apa yang dibawa oleh penunggang kuda di dalam Wahyu 6 ini, ya, yaitu dikatakan dia memegang sebuah busur. Sedangkan di Wahyu 19 ayat 11 tidak ada penunggang kuda ini membawa busur, melainkan pedang, saudara.
Ya, kalau saudara lihat di selanjutnya ada pedang dari mulutnya, bukan busur. Jadi dalam hal ini tidak bisa disamakan, dan inilah bukan bermakna lawatan terakhir, ya, satu kesalahan yang fatal sehingga tercipta pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ya, jadi kalau saudara menerima pengajaran bahwa inilah lawatan terakhir dengan bukti kuda putih di meterai pertama, saya kasih tahu ini bukan merepresentasikan atau mengartikan sebagai lawatan terakhir. Tapi kita akan lihat siapakah kuda putih dan penunggangnya itu. Ya, kita akan lanjut. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang sama, maksud saya akan berikan di dalam 1 Yohanes 2:18. Kita langsung bisa melihat siapakah penunggang kuda ini, yaitu si anti-Hamasia. Si anti-Hamasia. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ya, silahkan dibaca Henok. Terima kasih. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa anti-Hamasya akan datang. Sekarang bahkan banyak anti-Hamasya telah muncul. Dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Ya, terima kasih. Ingat penulis daripada kitab ini, 1 Yohanan 2 ayat 18, adalah Rasul Yohanan, murid Yeshua Hamasya yang dikasihi, ya, yang menulis salah satu dari Gospel, Injil, yaitu Injil Yohanes. Ya, jadi penulisnya sama. Nah, kalau saudara lihat apa yang dia tulis, ya, dinyatakan bahwa anti-Hamasyah akan datang. Itu dulu ya, kita lihat itu dulu ya, yang merah ya. Anti-Hamasyah akan datang. Nah, saat itu kan berarti belum datang. Tapi dia sudah menuliskan akan datang. Nah, informasi ini dapat dari mana? Nggak lain karena dia adalah murid kesayangan Yeshua Hamashiach, ya. Karena Yeshua Hamashiach, ingat, dia punya beberapa lingkaran. Maksud saya begini, Yeshua Hamashiach lingkaran pertamanya itu 3 orang, ya, itu 3 orang. Siapa saja? Tolong yang Arizona jangan menjawab, karena yang Arizona sudah expert, pinter-pinter. Yang lain saya beri kesempatan. Yohanes, Yakobus, Petrus. Yakobus. Iya, oke, terima kasih. Ya, berarti saudara sudah paham betul, luar biasa. Ya. Jadi lingkaran pertama Yeshua itu adalah Kefa, kemudian Yakobus dan Yohanes. Buktinya di mana? Buktinya ada beberapa. Tapi yang jelas pada saat Yeshua berdoa di atas bukit, dan saat dia berdoa, berubahlah wajah dan tubuhnya bercahaya lebih terang dari matahari. Di situ kemudian terlihat Moshe dan Elia. Nah, 3 orang yang diajak ini adalah Kefa, Petrus, dan juga Yakobus dan Yohanes. 3 orang ini. Nah, setelah 3 orang ini, lingkaran berikutnya adalah 12 murid. Sisanya maksudnya, yang ke-9. Ya, jadi sisanya. Jadi kan total 12. Nah, setelah 12, ada lingkaran lagi, yaitu 70. Ya, terus. Jadi, itu cara yang Yeshua lakukan saat ministry di muka bumi ini. Ya. Nah, jadi informasi mengenai akan munculnya anti-Hamashiach ini telah dibocorkan oleh Yeshua kepada murid-muridnya, sehingga Yohanes dia tulis ini. Dikatakan bahwa anti-Hamashiach akan muncul. Tetapi dia nggak berhenti sampai di sana, saudara. Tapi dia lanjutkan bahwa dia katakan sekarang bahkan banyak anti-Hamashiach telah muncul. Nah, kalau kita tidak mencermati ini, kita akan bingung. Ya kan? Ini yang dimaksud bagaimana? Nah, ini kita harus paham. Anti-Hamashiach yang akan datang itu adalah si anti-Hamashiach yang akan menguasai dunia, ya, dalam zaman akhir.
ya, dalam zaman akhir. Bukan akhir zaman, ya, kita sudah paham ya mengenai perbedaan antara zaman akhir dan akhir zaman. Ya, dalam zaman akhir ini si anti Hamasiyah akan muncul dan hanya diberi waktu 3,5 tahun, 42 bulan, 1290 hari, ya, tepatnya untuk berkuasa di bumi ini. Jadi hanya 3,5 tahun. Tetapi Yohanan juga menyatakan bahwa banyak anti Hamasiyah telah muncul. Nah, yang dimaksud di sini adalah spirit anti Hamasiyah. Yang hinggap, yang bersarang, yang tinggal, yang bercokol di banyak orang yang menolak kebenaran Yeshua HaMashiach. Yang menolak Yeshua HaMashiach itu telah muncul. Ya, jadi munculnya itu bukan cuma nanti tahun 2026, tetapi saat Yohanan menulis ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya kurang 2000 tahun yang lalu, itu sudah ada spirit-spirit ini. Dan Yohanan mengakhiri kalimat ini dengan kalimat yaitu, dari situ kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Jadi sejak munculnya spirit roh anti Hamasiyah saat Yohanan sampai hari ini, inilah yang disebut waktu yang terakhir. Karena kalau sudah lihat bahkan daripada 6.000 tahun, maka tinggal 2.000. Ya, saudara bisa memahami. Ya, saya akan berikan supaya saudara paham. Saya akan stop share dulu ya untuk masalah waktu yang terakhir yang dikatakan oleh Yohanan yang berkata dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Saya akan stop share terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat ini sebentar. Ya, kita akan lihat peta zaman ya terlebih dahulu ya. Kita akan lihat peta zaman sebentar. Ya, saya akan perbesar. Nah, kalau sudah lihat anti Hamasiyah, saya gerakkan kursor saya. Ini ada munculnya di sini, di zaman Yeshua HaMashiach. Ya, tadi dikatakan oleh Yohanan bahwa banyak anti Hamasiyah telah muncul karena inilah masa terakhir. Jadi kalau sudah lihat, kita ini ada di 2000 tahun hampir ya setelah kematian Yeshua. Jadi ada 2 hari atau 2000 tahun sejak zaman Yeshua, zaman Yohanan menulis itu sampai hari ini 2023, ya, ada 2000 tahun dan inilah yang disebut sebagai masa yang terakhir. Ya, masa yang terakhir itu di sini. Betul-betul kita ini sekarang ini bukan masa yang terakhir karena saat itu Yohanan sudah menyatakan masa yang terakhir. Nah, sekarang kita ini betul-betul di penghujung yang paling ujung masa akhir tersebut. Sudah yang paling ujung di sini. Berarti betul bahwa perhitungan pola 6.000 tahun plus 1.000 yaitu 7.000, pola 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam sampai hari ini benar, saudara. Ya, dari sini kita tahu ini pola ini benar. Ya, nggak bisa disangkal. Nggak mungkin nanti ada tahun 8.000, 9.000, 10.000. Itu kan Star Trek, saudara. Ya, itu bohong besar itu. Itu si pendusta itu siapa itu namanya? Si Hollywood itu. Ya, Hollywood dan Bollywood itu sama-sama itu. Ya, itu sepasang. Hollywood dan Bollywood. Ya, itu sama-sama pendustanya semua itu. Ya, jadi kita tahu bahwa
Saudara ngerti ya kalau Hollywood ya? Hollywood ada di California sini, saudara, di LA ya, Los Angeles. Kalau Bollywood itu kan di India. Ya. Ya, jadi itu bedanya. Tapi keduanya itu sama-sama pembohong. Ya. Saya jujur aja, saya paling pusing kalau lihat film India. Ya, udah serem-serem, seru-seru, tiba-tiba nyanyi. Waduh, nggak lucu saya itu. Ya, tapi memang untungnya saya nggak suka nonton film kayak gitu. Nah, kita kembali ya. Jadi itulah tipu daya setan yang mengatakan bahwa akan ada zaman Star Trek, zaman Mars, zaman apa itu namanya, perjalanan luar angkasa. Itu tipuan Hollywood semua. Ya, jangan percaya. Karena kita betul-betul sudah berada di penghujung daripada zaman akhir ini. Ya, kita sudah akan menyelesaikannya. Baik, kita akan kembali ke yang tadi ya. Ya, kita akan kembali lagi. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, dan dikatakan di sini sekarang bahkan banyak anti Hamasyah telah muncul. Jadi itu sejak 2000 tahun yang lalu. Dan inilah spirit roh anti Hamasyah, anti Yeshua yang telah muncul sekitar kurang dari 2000 tahun yang lalu. Ya. Kita akan lihat nanti lebih dalam lagi, tapi saya akan melihatkan saudara untuk ayat ini, yaitu bahwa di dalam ILT3 itu dinyatakan penunggang kuda itu memegang sebuah busur. Akan tetapi, ya kalau saya lihat ya, ayat yang kedua dikatakan bahwa dia, yang saya garis bawahi saja ya, yang merah ya, dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur. Kalau saudara lihat di dalam LAI itu beda. Di dalam LAI dikatakan bahwa orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Ya, saudara bisa melihat perbedaannya ya. Busur dan panah itu beda, saudara. Busur itu adalah alat untuk pelontarnya anak panah itu. Panah itu adalah yang runcing, yang terbang, yang bisa menghujam. Itu panah itu sebetulnya. Ya, tapi busur adalah pelontarnya. Ya, nah di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah bow, B-O-W, bow, yaitu busur, bukan arrow. Arrow itu panah. Ya, dari sini kita bisa melihat ceritanya begini, saudara. Ini sepertinya itu bawa senjata, tapi nggak ada peluru, gitu maksudnya. Ya. Jadi penunggang kuda ini, kuda putih ini, dia bawa busur tapi tidak ada panahnya. Ya. Anehnya dia dikasih mahkota kemenangan dan maju sebagai pemenang, saudara. Hanya dengan modal busur bisa merebut kemenangan. Itu maksudnya, saudara. Paham ya di sini ya? Nggak usah perang pakai panah, nggak usah pelurunya, pelornya nggak usah, tapi cuman pistolnya saja tanpa peluru itu bisa memenangkan pertempuran. Maksudnya bisa merebut kemenangan, mendapatkan mahkota kemenangan. Saudara bisa lihat bagaimana caranya. Saudara bisa lihat maju dengan hanya pistol tanpa peluru, tapi merebut kemenangan. Kuncinya ada di mana? Kuncinya itu adalah di mulut, saudara. Mengapa demikian? Yaitu ini seperti ngancam, nggak ada peluru, tapi jadi pemenang. Orang yang diancam pada ketakutan semua. Ya, inilah propaganda yang digembar-gemborkan oleh roh anti Hamasyah. Ya, sehingga seluruh dunia itu mengikutinya. Padahal nggak punya pelurunya, saudara. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat ya. Mulutnya inilah, kalau nanti saudara kita sampai di Wahyu 13, ya memang masih lama.
Tapi sampai di Wahyu 13 kita akan melihat bahwa mulutnya ini akan menghujat. Ya, mulutnya inilah yang ancaman-ancamannya ini yang bikin dunia takut. Tetapi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach tidak pernah takut dengan spirit ini. Sudah bisa lihat. Salah satu contohnya yang sering kita dengar, termasuk kesaksian dari Pak Robi yang kemarin dan Papi Lukas, yang menyatakan bahwa banyak pendeta yang telah tahu nama Yahweh, tapi tidak mau menyatakannya, mengajarkannya kepada para jemaatnya. Mengapa? Ya kan? Karena mereka takut dengan yang namanya UUD. Tahu ya UUD? Siapa yang tahu di sini? Bisa buka mic-nya UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya, terima kasih. Ya. Betul. Takut sama UUD, ujung-ujungnya duit, saudara ceritanya. Ya kan? Jadi mereka tidak mau dan tidak berani menyebarkan nama Yahweh. Kalau tidak, ya itu dia masalah duit tadi, saudara. UUD. Ya, nah ini spirit yang kecantol di dia. Bahkan kemarin Bro Adi memberikan ayat ya. Siapa ya? Bro Adi atau Pak Robi? Bahwa itu adalah spirit ular. Oh ya Bro Adi. Karena mendesis us gitu. Mendesis. Ya kan? Spirit ular. Betul, karena angka gematrianya adalah 666, si us itu. Dan kalau dijumlah 6 tambah 6 tambah 6, 18, dibuat satu digit 9. 9 adalah tet, ular yang melingkar. Ya. Jadi saudara bisa lihat spirit nakas ada di orang-orang yang tidak berani untuk memberitakan nama Yahweh. Nama Yeshua HaMashiach. Ya, saudara bisa lihat di sini. Tapi mereka menang lah. Yang bodoh kan orang yang diancam loh, ya kan? Ketakutan sendiri, nggak berani melawan, tunduk kepada organisasi gereja, tunduk kepada doktrin gereja. Maksud saya begitu. Nggak berani melawan. Kalau salah didiemin aja. Ya keliru. Inilah yang bikin mereka jadi pemenang, saudara. Ya, dan mendapatkan mahkota untuk merebut jiwa-jiwa yang nggak mau belajar kebenaran Dafar Elohim. Jadi akhirnya menang. Ya, jadi saudara paham mengenai hal ini. Nah, kita akan lanjut. Ya. Diberi mahkota dan kepadanya diberikan mahkota, sebuah mahkota, dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Wahyu 3 ayat 17b mengatakan bahwa kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Saudara bisa lihat di sini bahwa si anti Hamasiah ini memang merebut kemenangan dengan senjata tetapi tidak ada pelurunya. Ya, yang bodoh adalah orang-orang yang mau dibodohi, mau diancam dibodohi. Jadi kita harus paham, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach harus tetap kepada posisi yang benar, yaitu percaya, tunduk kepada Dafar Elohim. Bukan tunduk kepada perkataan si anti Hamasiah. Ya, itu dia. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Siapakah anti Hamasiah atau spirit ini? Kita akan lihat ayat-ayatnya. Ya, melalui sebuah diagram tahun 28 Masehi sampai 2026. Kita masih 2023.
tahun depan kita sudah masuk di 5784 tahun Ibrani, bulan September. Bulan ini adalah bulan terakhir, bulan Elul. Ya, nah kita akan lihat ayatnya. Roh anti Hamasyah itu telah ada sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, kita akan baca ayatnya, yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Silakan Henok untuk dibaca. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa anti Hamasyah akan datang. Sekarang bahkan banyak anti Hamasyah telah muncul. Dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Ya, so bisa lihat ayatnya tadi setelah kita baca. Ya, sekarang banyak anti Hamasyah telah muncul. Itu tahun 28 Masehi. Saya kasih patokan dulu ya di situ ya. Supaya bisa lihat. Sebetulnya ya sebelumnya sudah ada nanti, tapi nanti kita akan lihat. Dan terus akan meningkat sampai tahun 2026 dan sampai dia ditebas oleh Yeshua Hamasyah langsung masuk menjadi penghuni pertama di kaplingan lautan api, yaitu anti Hamasyah. Yang kedua adalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Ya, silakan. Silakan Ino. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua Hamasyah telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti Hamasyah yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ya, thank you. Terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua Hamasyah telah datang dalam daging, dia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti Hamasyah yang telah kamu dengar. Ya, bahwa dia akan datang. Dari tadi lagi, seperti yang di ayat yang sebelumnya. Ya, dan dikatakan sekarang ia sudah ada di dalam dunia, sudah ada. Sejak kapan? Ya, sejak Yeshua Hamasyah ada di bumi, ya sudah ada spirit ini. Karena lebih spesifik dia akan attack Yeshua Hamasyah. Salah satu pengajaran mengenai saksi Yehova itu mengatakan bahwa us-usnya dia itu saat bangkit ya itu menjadi makhluk roh, dan dia percaya bahwa us-usnya dia itu adalah Mikael. Nah, disitulah kesesatannya, ya, kesalahannya, kekeliruannya, dan kesalahan. Masih banyak lagi, tapi itulah yang menjadi fondasi, di mana dia merupakan grup pengajar sesat, ya, pengajaran sesat. Nah, kalau kita lihat ayat ini jelas sekali bahwa sejak Yeshua ada hampir 2000 tahun yang lalu, ya 2000 tahun yang lalu, itu spirit ini sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat apa yang saat Yeshua hadapi saat ada di bumi, yaitu Yohanes 7 ayat 19. Ya, silakan Henok untuk dibaca. Terima kasih. Bukankah Moshe telah memberikan Taurat kepadamu, dan tidak seorang pun dari antara kamu melaksanakan Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kamu berasal dari bapakmu si Satan, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saat Yeshua melayani di muka bumi, sebelum mati di kayu salib dan dibangkitkan,
Ya, ahli-ahli Torah itu yang bertentangan dengan Yesua, itu mereka juga hendak membunuh Yesua, termasuk orang-orang Yahudinya. Sudah bisa lihat di sini. Spiritnya sudah ada di sana. Spiritnya sudah menentang Yesua. Dan Yesua dengan jelas katakan bahwa dalam Yohanes 8:44, kamu berasal dari bapakmu. Siapa? Satan. Karena kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Dan dia adalah pembunuh manusia sejak mulanya. Ya, jadi spirit ini sebetulnya bukan spirit yang baru, tapi spirit yang sudah lama sekali. Ya, kita akan melihat mundur ya. Saya akan bawa saudara mundur. Saat Yesua lahir, 2 tahun kemudian ada peristiwa yang sangat mengerikan di daerah Bethlehem. Dengan tujuan untuk membinasakan Yesua. Bukankah ini spirit anti Hamasiah? Matius 2 ayat 16. Silakan ini. Kemudian Herodes, setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayahnya, dari yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian dari orang-orang Majus itu. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Roh itu, roh anti Hamasiah itu, ya, itu masuk ke dalam Herodes dan melakukan tindakan di mana bayi-bayi orang Yahudi saat itu dibunuh semua yang berusia 2 tahun ke bawah di daerah Bethlehem dan sekitarnya. Saya bisa lihat di sini. Spirit itu bergerak, saudara. Oke, kita akan lihat bagaimana pergerakan spirit atau roh itu sebelum kelahiran Yesua. Ya. Ini kita bergerak mundur ya. Ini saya bawa saudara untuk bisa latihan bergerak mundur. Tidak bergerak maju terus. Tapi kita melihat sejarah fakta ini bergerak mundur. Oke, kita lihat bagaimana pergerakan spirit ini sebelum kelahiran Yesua. Yaitu kita lihat, sebetulnya ada banyak. Saya kalau bawain semua terlalu panjang. Tapi saya ambil cuplikannya aja karena ini mewakilin semua. Yaitu di dalam Ester 3 ayat 13. Silakan Henok. Surat-surat itu dikirimkan melalui para kurir ke seluruh provinsi raja untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi, dari yang muda sampai yang tua, anak-anak kecil, dan wanita-wanita, dalam satu hari yang sama, yaitu pada hari ke-13 bulan yang ke-12, bulan Adar, dan merampas apa yang mereka miliki sebagai rampasan. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di sini. Spirit itu masuk ke dalam Haman. Kalau saya lihat ya, ini peristiwa Esther, Hadasah. Masuk ke dalam Haman. Dan kemudian karena dia melihat Mordechai tidak mau tunduk kepada Haman, maka dia merancangkan penghancuran yang dahsyat terhadap orang-orang Yahudi. Untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan semuanya. Sudah bisa lihat di sini. Mengapa demikian? Karena si spirit itu, roh setan itu, malaikat-malaikat yang jatuh itu tahu bahwa bangsa Israel telah dipilih menjadi satu bangsa yang akan menurunkan Mesias. Nah, Mesias itu kan Hamasiah. Jadi spirit ini juga bekerja sebelum Yesua Hamasiah dilahirkan oleh Miriam. Spirit ini sudah bekerja, spirit anti Hamasiah. Ya, oke, kita akan lihat lagi. Mundur lagi. Yaitu di dalam Daniel. Pasal 10 ayat 12, 13, 20 dan 21. Ya, kita akan lihat spirit ini.
Kita akan baca. Ya, silakan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Kemudian ia berkata kepadaku, "Janganlah takut, Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimmu, perkataanmu telah didengar. Sekarang aku datang karena perkataanmu itu. Penguasa kerajaan Persia sedang berdiri menentang aku selama 21 hari. Namun, lihatlah Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, sebab aku ditinggalkan seorang diri di sana bersama dengan raja-raja Persia." Lalu ia berkata, "Apakah engkau mengetahui mengapa aku datang kepadamu? Sekarang aku harus kembali untuk berperang melawan penguasa Persia. Kemudian ketika aku keluar, maka tampaklah penguasa Yunani itu akan datang. Namun aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis dalam kitab kebenaran. Tidak seorang pun mampu berada di pihakku terhadap semuanya ini, kecuali Mikael, pemimpinmu." Ya, terima kasih. So bisa lihat ayat-ayat ini. Di mana saat Daniel menetapkan hatinya, ya berketetapan untuk memahami semua nubuat, semua vision, mimpi-mimpi yang daripada Bapak Yahweh. Ya, dan disitulah ternyata Bapak Yahweh mengirim malaikatnya. Dan saat itu terjadi pertempuran. Tidak kelihatan, saudara. Tetapi malaikat itu bertempur dengan penguasa kerajaan Persia. Ya, bertempurnya di mana? Kita tahu dari Efesus pasal yang ke-6, yaitu penguasa-penguasa udara. Jadi mereka bertempur selama 21 hari. Ya, dan nggak selesai-selesai ceritanya. Dikatakan ayat yang di 13 itu ya. Dikatakan, namun lihatlah Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka datang menolong aku. Kalau enggak gitu enggak lolos. Mikael muncul dan kemudian berperang dengan penguasa kerajaan Persia saat itu. Sebab masa itu adalah masa Persia. Dan kemudian dikatakan, sebab aku ditinggalkan seorang diri di sana bersama dengan raja-raja Persia. Ya. Nah, baru setelah ditolong oleh Mikael, maka malaikat Elohim ini bisa menyampaikan message pesannya itu dari Bapak Yahweh kepada Daniel. Dan bukan cuma di situ saja. Saat dia selesai, dia harus kembali lagi, berperang lagi dengan penguasa Persia. Ya, karena masih zaman Persia. Begitu selesai, Persia keluar lagi penguasa Yunani. Sudah bisa lihat di sini. Ada penguasa Persia, ada penguasa Yunani, ada penguasa Romawi, ada penguasa yang lainnya, termasuk penguasa Amerika, penguasa Indonesia, itu ada spirit-spiritnya. Roh-roh, malaikat-malaikat yang jatuh itu mempunyai daerah sendiri-sendiri dan masa sendiri-sendiri. Lihat aja nih ayat ini. Ya, dan saat mereka bertempur itu berhari-hari. Karena itu kadang-kadang kita mendengar mengapa doa kok tidak dijawab-jawab. Bukan nggak dijawab-jawab, mungkin saat itu malaikatnya masih di dalam perjalanan dan terjadi pertempuran. Nah, malaikatnya bertempur, orang itu ngomel, wes doa gak dijawab-jawab, wes gak sido gitu misalnya, gak jadi. Malaikatnya dengar yang perang, dikasih tahu sama teman malaikat yang lain, orangnya nggak jadi mintanya dikabulkan, sudah balik aja, ya sudah, betul-betul nggak kejadian. So bisa lihat di sini, doanya betul-betul tidak terkabul. Karena apa? Lah malaikatnya lagi jalan, tiba-tiba orang itu mengeluarkan kalimat yang negatif. So bisa lihat, kalimat manusia itu yang bisa menggerakkan malaikat. Ya kan, dikatakan kan di ayat yang 12. Sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti
Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimmu, perkataanmu telah didengar. Dan sekarang aku datang karena apa? Karena perkataanmu. Perkataan itu kan doa. Betul kan? Wah, hidup sudah minta berkat, berkat nggak turun. Sudah nggak usah berkat-berkatan dari Tuhan. Ya akhirnya gagal. Malaikatnya padahal sudah mau kasih berkat, orangnya ngomong kayak gitu. Ada instruksi langsung di email dari Syamayim. Tolong di-cancel itu berkatnya. Karena orangnya mengatakan tidak mau berkat-berkatan. Ya sudah, gagal. Ini ayatnya, saudara. Jadi hati-hati. Ya kan? Orang banyak latah, mati aku. Mati sungguhan, saudara. Kadang matinya bukan karena mati secara jasmani. Ya, mati rohani, mati ekonomi, ya, keluarganya mati, semuanya jadi kering. Saat Yeshua melihat pohon ara yang tidak berbuah, dia berkata, kamu tidak akan pernah berbuah. Besoknya garing langsung, kering. Ya, mati langsung. Karena apa? Perkataan. Nah, di sini kita ditunjukkan. So, bisa lihat di sini. Ya, jadi ada pertempuran di atas sana. Ya, karena itu tetaplah berdoa. Rabi Saul kan berkata demikian. Itu maksudnya begini, supaya jangan sampai apa yang kita minta, apa yang kita doakan gagal. Tetaplah berdoa. Ya tetap, kita harus tetap berdoa. Supaya malaikat yang sedang diutus Bapak Yahweh untuk membawa doa saudara digenapkan, tidak balik lagi ke Syamayim, laporan sama Bapak Yahweh. Loh kamu kok balik? Iya, lah orangnya doa ngomong nggak jadi minta berkat. Ya tak balik berkatnya di gudangnya Syamayim. Oh ya sudahlah, gitu. Elohim ngomong gitu, ya sudahlah. Kalau orang nggak mau ya sudah, biarin aja dia. Ya, jadi kita harus tahu apa yang terjadi di dalam spiritual realm, alam roh. Ya. Yang selanjutnya, spirit ini juga tahu bahwa Israel lah yang dipilih. Kalau di dalam Daniel tadi, saya akan kembali sedikit. Di dalam Daniel ini, kalau saudara lihat ya, Daniel pasal 11 dan 12 itu adalah kisah di mana mengenai kedatangan Hamasiah, Yeshua Hamasiah. Baik yang pertama, baik yang kedua. Ada di sana. Dan rahasia ini mau dibatalkan, mau di-cancel, atau mau dihadang maksud saya, oleh penguasa kerajaan Persia. Mau dihadang. Ya, supaya Daniel tidak bisa menulis berikutnya. Tidak dikasih pengertian, tidak dikasih hikmat, tidak dikasih pembukaan. Sehingga tertutup dan manusia digoblokin. Maunya sih gitu ya, rencananya si setan. Sampai hari ini sehingga tidak bisa nampak meterai-meterai itu akan tetap tertutup. Nah itu maksudnya si setan. Tetapi puji Bapak Yahweh, malaikat Bapak Yahweh lebih kuat dari malaikat setan. Sehingga rahasia itu diberikan. Ya, dan ditulis dan kita sekarang bisa mengerti. Coba enggak, ya nggak ada yang namanya Daniel 11 dan Daniel 12. Kita sudah pernah bahas Daniel 12 yaitu mengenai rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Coba enggak, itu nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita nggak tahu kapan rapture-nya. Sudah bisa lihat di sini. Pertempuran ini kritikal sekali. Coba Anda kita hari ini nggak tahu. Saya juga nggak dapat apa-apa mengenai 1290 hari dan 1335 hari. Lah karena sudah dijegal sama penguasa kerajaan Persia ribuan tahun yang lalu. 2500 tahun yang lalu, saudara. Tapi untungnya nggak terjadi. Sehingga Daniel bisa menuliskan Daniel pasal 12 dan kita bisa melihat rahasia rapture yang akan terjadi akhir 2025 atau awal 2026 dengan perhitungan pola perhitungan itu.
Puji Bapak Yahweh di situ. Luar biasa Bapak Yahweh kita. Ya, saudara bisa lihat di sini. Dan setan berusaha menghalang-halangi melalui apa? Melalui spirit-spirit Persia, kemudian Yunani. Dan di Yunani ada apa? Pasti saudara akan ingat, spirit Yunani yang paling kuat adalah, salah satunya adalah Helenisme. Ya kan? Dan dengan Helenisme maka terciptalah yang namanya Septuagint. Sehingga nama Yahweh tidak ada di dalam kitab suci. Baik itu Tanak dan termasuk di kemudian hari yaitu Brit Kadasa. Hilang. Diterjemahkan menjadi Kurios. Nama Yahweh hilang. Jadi kan liciknya setan gitu loh. Untuk menghapus nama Yahweh dari kitab suci yang Bapak Yahweh sudah tuliskan. Bahwa namanya harus disebut. Ini dia, saudara. Ya, jadi ada pertempuran. Dan puji Bapak Yahweh, untungnya kita lahir tahun-tahun sekarang ini, kita bisa memahami. Itu anugerah. Tapi di luar sana masih banyak yang belum bisa memahami hal ini. Karena mereka tidak mau tunduk kepada pola yang benar. Sehingga ya sudah, kalau tidak mau tunduk, akhirnya tetap tersesat. Ini penguasa Yunani. Kenapa tidak ada lagi ditulis penguasa Romawi? Karena Romawi itu sistemnya dari Yunani semua, saudara. Bahasanya bahasa Latin, itu dari Yunani, asalnya Yunani, bahasa Yunani kan semuanya. Itu pengembangan pola dasarnya, fondasinya adalah pola Yunani. Olimpik itu kan Yunani, Olimpiade itu dari Yunani. Ya, jadi inilah yang ditulis dan kita bisa tahu pergerakan daripada roh-roh jahat yang mencoba untuk menahan rencana Bapa Yahweh melalui Israel, melalui kaum mesianik termasuk saudara dan saya. Tapi puji Bapa Yahweh kita mendapatkan rahasia ini dan Daniel diberi kepercayaan untuk menulis rahasia-rahasia ini. Luar biasa. Ya. Kita lihat selanjutnya. Pergerakan roh itu, spirit anti Hamasyah, itu ada di dalam Firaun. Silakan dibaca Henok Keluaran 1 ayat 13, 14, 16. Terima kasih. Dan orang-orang Mesir memperkerjakan Bani Israel dengan kekerasan. Mereka membuat hidup Bani Israel pahit, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan dengan semua jenis pekerjaan di ladang. Dalam semua pekerjaan berat mereka, orang Misraim itu memperlakukan mereka dengan kejam. Apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan pada waktu anak itu lahir, jika itu seorang anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Dan jika itu seorang anak perempuan, biarkan ia hidup. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di sini? Spirit anti Hamasyah itu juga mau menghancurkan Israel dalam zaman Mesir. Anak laki-laki harus dibunuh. Sudah bisa lihat di sini? Spirit ini bergerak. Ya, kita teruskan. Jadi bagaimana pergerakan spirit ini sebelum kelahiran Yisrael? Tadi Yisrael sudah ada ya. Mengenai Mordekai, Haman, yang tadi Esther, dan juga mengenai Daniel, kitab Daniel, dan kemudian Keluaran. Itu adalah kelahiran Yisrael. Sekarang bagaimana pergerakan spirit roh ini sebelum kelahiran Yisrael? Kita mundur ya, ini ya ceritanya, sejarah yang mundur. Kita lihat di dalam pembacaan kitab suci berikutnya, yaitu di dalam Kejadian. Ya, di dalam Kejadian. Saya ketutupan nih, blog. Coba bisa dibaca Kejadian berapa itu? Kejadian 6, 1-4. Ketika manusia di muka bumi mulai bertambah banyak, dan anak-anak perempuan telah lahir bagi mereka, lalu anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik,
maka mereka itu dipilih dan dijadikan istri. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Pada waktu itu para raksasa telah ada di bumi. Juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, maka lahirlah bagi mereka anak-anak yang menjadi orang-orang perkasa dan ternama. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, sebelum Israel lahir, maka roh itu, roh anti Hamasiyah itu, dia berusaha untuk menghancurkan umat manusia. Karena saat itu belum kelihatan siapa, atau maksud saya begini, suku atau dari grup apa yang akan dipilih. Jadi istilahnya asal bantai saja gitu setan. Ya, dan sampai Yahweh berfirman, mengeluarkan satu kalimat, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia karena mereka adalah manusia jasmani. Maksudnya apa? Daging, maksudnya apa? Seperti binatang yang umurnya sampai 120 tahun saja. Ini kalimat maut. So. Mengapa? Setan tahu kalau manusia tanpa roh Yahweh Elohim, maka dia nggak lebih dari binatang. Ya, dan betul, apa yang terjadi ayat selanjutnya, saat itu terjadi bahwa para raksasa ada di bumi. Menggila sekali, saudara, kondisinya. Saudara bisa lihat gambarnya itu, raksasa itu kira-kira besarnya itu 6 kali, yang paling tinggi itu 6 kali manusia. Gede sekali. Ya, dan disinilah si roh anti Hamasiyah itu sudah membabi buta untuk menghancurkan atau meracuni genetik manusia saat itu. Ya, jadi saudara bisa lihat pergerakan daripada roh ini tuh sebetulnya bukan sekarang hari ini 2023, enggak. Tapi ini spirit ini sudah lama sekali ada. Ya. Nah, kalau kita mundur sedikit lagi, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, peristiwa ini tidak asing lagi. Kejadian 3. Silakan Henok untuk membaca. Namun Nakash, yaitu ular, berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, dan menarik untuk dilihat, serta menjadikan bijaksana. Maka ia memetik buah itu dan memakannya, lalu memberikan kepada suaminya yang ada bersama dengan dia, dan suaminya pun memakan buah itu. Kamu berasal dari bapakmu si Satan, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Spirit itu, roh itu, dia menipu Hawa. Dan spirit ini adalah spirit anti Hamasiyah. Mungkin saudara bingung, loh ini Yeshua Hamasiyah kan lahirnya 4000 tahun kemudian. Oke, saya akan kasih tahu bahwa spirit ini tidak mau mengakui nama Yahweh. Dia hanya kalau mengucapkan selalu Elohim. Tidak berani, memang tidak berani dia. Dia benci sekali dengan nama Yahweh. Dan kita tahu nama Yahweh itu kan hurufnya 4. Yod, He, Waw, He. Lihat tangan, lihat paku. Betul kan? Yod, He, Waw, He. Yod itu tangan, He itu lihat, Waw itu paku, He itu lihat.
lihat tangan, lihat paku, atau lihat paku, lihat tangan. Itu kan cerita mengenai Hamasiah yang akan menyelamatkan, Mesias yang akan menyelamatkan manusia untuk kembali ke Shemayim bersama Yahweh Elohim. Karena itu roh ini dia nggak mau nyebut Yahweh, nggak mau. Karena itu nama Yahweh kan berulang-ulang di-attack terus. Sehingga dibuat komprominya. Oh ya udah, nggak bisa Yahweh, kalau gitu Yehova begitu. Ya, dipleset-plesetkan terus. Ganti Hashem, Adonai. Supaya nama Yahweh hilang dari pikiran manusia, dari alam bawah sadar manusia. Mengapa? Karena itu tadi, Yod He Waw He itu cerita tentang Mesias. Lihat tangan, lihat paku. Dan spirit ini menentang itu. Inilah spirit anti-Hamasiah. Jadi apa yang dikatakan Yeshua di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu benar. Kamu berasal dari bapakmu si Satan. Dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Saya bisa lihat? Dia adalah pembunuh manusia. Dia nggak pernah mau nyelamatin manusia. Kalau sampai dia ngomong, oh kita akan menyelamatkan manusia, itu bohong. Itu dusta. Dan jelas dikatakan, dia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Ya, jadi roh ini adalah roh pembunuh manusia sejak mulanya. Pertanyaannya, apakah kita mau dibunuh? Ya tidak. Karena Bapak Yahweh telah menyediakan penyelamat melalui dirinya sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua. Dikasih alternatif. Mau mati, mau dibunuh, atau mau hidup. Saya milih yang hidup. Siapa mau mati? Karena itu kita pilih Yeshua Hamasiah. Yod Shin Waw Ayin. Yeshua. Yod itu tangan, Shin itu menghancurkan atau dihancurkan. Waw itu paku, Ayin itu mata. Mata yang melihat paku menghancurkan tangan. Sama dengan Yod He Waw He. Lihat tangan, lihat paku. Sama. Ya. Hari ini kita sudah berada di puncak-puncaknya. Semalam saya kasih unjuk mengenai 3 building atau 3 bangunan ini. 3 segi yang membentuk segitiga kalau ditarik garis. Dan ini ada di Abu Dhabi. Sudah selesai, komplit. Yang pertama adalah sinagog untuk orang Yahudi. Yang kedua adalah masjid untuk orang Islam. Dan yang ketiga untuk orang Kristen atau Katolik, gereja. Kita bisa lihat ditarik garis jadi segitiga. Semuanya spiritnya sama. Anti Hamasiah. Anti Yeshua, semua. Semua spiritnya anti Yeshua. Kita bisa lihat di sini. Ya, bahkan sudah terjadi mesra-mesraan dengan cium mesra. Yang sebelah kiri bawah, yang satu pakai kepa, yang satu pakai kopiah. Saya nggak tahu benar nggak namanya kopiah. Indonesia kopiah ya. Kita bisa lihat yang satu warnanya hitam dan satu warnanya putih. Kombinasi yang cocok untuk patwa. Hitam dan putih. Ada buletannya hitam dan putih. Ya kan? Patwa. Sudah tahu patwa kan? Ya kan? Ini dia. Ini roh yang sama. Yaitu roh anti Yeshua Hamasiah. Semua ini nolak Yeshua. Orang Yahudi lah nolak Yeshua.
Ya kan? Orang Islam juga mana mau. Si Kristen, ya kan? Yang disembah kan dewa matahari. Jangan pernah lupa. Ya, inilah roh anti Hamasyah spiritnya, dan akan terbentuk satu kesepakatan sehingga anti Hamasyah yang sesungguhnya akan muncul. Kita akan lanjutkan minggu depan di meterai-meterai berikutnya. Ingat bahwa kita sudah masuk di dalam saat-saat penghujung zaman akhir, di mana kita telah hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kita sudah masuk di dalam putaran cycle Shemitah yang terakhir sebelum kerajaan 1000 tahun. Dan di depan kita, dengan pola ini, rapture akan terjadi. Yeshua mengatakan waktunya akan dipersingkat, sehingga orang-orang pilihan akan diselamatkan. Karena kalau tidak, waktunya dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Ya, saudara bisa mempelajari hal ini di pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan. Dan juga rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Dari pola-pola ini, maka kita akan melihat dan mendapatkan bahwa rapture akan terjadi di akhir 2025 atau awal 2026. Berjaga-jagalah, ya. Barang siapa yang belum masuk melalui pintu keselamatan yang benar, yaitu Yeshua, bukan yang lain, bukan Yunani, bukan bukan. Ya, harus melalui Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Ya, dan kalau belum masuk, segera masuk. Karena berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, Yod He Waw He akan diselamatkan. Dan setelah itu, jangan tinggal diam. Masuk ambil baptisan pembaharuan. Belajar pola firman yang benar, jangan ikutin perayaan-perayaan pagan. 25 Desember salah satu contohnya. Berjalan dengan setia sampai masuk rapture. Yang membutuhkan baptisan pembaharuan information, bisa hubungin screenshot, saudara bisa hubungin di daerah mana saudara yang dekat. Ada Pak Lukas di Magelang, Pak Yosef Aditya di Bali, Pak Siswanto di Banyuwangi, Ibu Kesia di Pekanbaru Riau, Pak Daniel Vinky di Kalimantan Barat, Brother Adi ada di Pontianak, Kalimantan Barat, ada Brother Abraham, Sister Sarah di Jakarta, Pak John di daerah Depok, dan untuk Sister Wiwi ada di Jawa Timur, di Malang. Saudara bisa screenshot sehingga saudara bisa segera untuk minta dibaptis pembaharuan. Jangan tunda, saudara. Jangan tunda. Kenapa? Dengan menunda maka hati akan semakin keras. Siapa yang disentuh oleh Bapak Yahweh segera hubungin, langsung minta baptisan pembaharuan dan bertumbuh. Komitmen tapi jangan kembali ke ayunan Arab Yunani. Nggak boleh, ya nggak boleh. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.